Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341198. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengorganisasian horizontal dari mata kuliah pengantar manajemen. Pengertiannya, struktur horizontal disebut juga dengan struktur organisasi datar, yang mana menguraikan harapan pelaporan untuk pegawai atau karyawan dalam beberapa tingkat hierarki saja. Organisasi dengan struktur organisasi horizontal atau datar seringkali dimulai sebagai perusahaan rintisan yang tidak memerlukan manajemen tradisional. Dalam manajemen horizontal, jabatan tidak lebih penting daripada keterampilan, sehingga karyawan tanpa posisi yang mengesankan dipercaya dengan masukan yang lebih besar dalam keputusan proyek dan diberi kemampuan untuk memecahkan masalah secara kreatif, di mana organisasi dibentuk dengan landasan perjuangan yang terus melakukan perubahan atau revisi harus sesuai dengan keadaan terkini. Produktivitas adalah hal yang paling diperhatikan oleh organisasi berstruktur datar ini, membuat mereka tidak terlalu sibuk dalam membedakan peran, pekerjaan, dan lebih fokus dalam melaksanakan tujuan mereka. Namun, struktur organisasi horizontal terkadang sulit untuk diukur seiring pertumbuhan perusahaan dan diperlukannya peran yang lebih jelas. Jadi, penerapan sistem organisasi horizontal ini dirancang untuk bisa memperluas kapasitas setiap orang atau anggota atau karyawan yang terlibat dalam menciptakan hasil yang diinginkan. Organisasi dengan struktur horizontal ini diharapkan menjadi wadah untuk terus mempelajari dan memandang situasi secara menyeluruh. Di bawah sistem struktur horizontal, perusahaan mempunyai rantai komando yang pendek, sementara setiap posisi manajemen memiliki rentang kendali yang luas dengan anak buahnya atau karyawan. Arti lainnya, manajemen horizontal berpusat pada karyawan dan menekankan kolaborasi dan kerja tim. Hal ini dilakukan agar para karyawan bisa bekerja dengan lebih fokus dan menginvestasikan waktu tenaganya pada tujuan perusahaan. Dalam organisasi horizontal, terutama usaha kecil, karyawan individu mungkin mempunyai banyak posisi berbeda sekaligus melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Desentralisasi ini dapat menimbulkan kebingungan peran dalam tim horizontal, sedangkan posisi dan tugas mereka cenderung didefinisikan dengan sangat jelas dalam tim vertikal. Pengambilan keputusan. Dalam struktur horizontal, karyawan biasanya memiliki otonomi dan kekuasaan pengambilan keputusan lebih besar, dan penekanan pada mendapatkan persetujuan dari manajemen sebelum mengambil keputusan lebih sedikit. Salah satu kelemahan dari pengaturan ini adalah bahwa tim horizontal juga dapat mempersulit tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan, terutama jika setiap orang diberikan hak suara yang sama atas nama pemberdayaan karyawan. Dalam struktur horizontal, khususnya startup, karyawan mungkin tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Keuntungan sistem organisasi horizontal. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Struktur organisasi ini dipercaya memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara efisien. Hal ini karena perusahaan menekankan struktur lintas fungsional sehingga sedikit pengelompokan dan pemisahan, di mana karyawan bekerja sebagai bagian dari tim, bukan departemen terpisah jelas. Yang kedua, komunikasi yang lebih baik. Dengan sedikit lapisan hierarki, menciptakan komunikasi yang lebih baik dalam organisasi. Tidak hanya cepat, tetapi informasi yang disampaikan lebih kecil mengalami terdistorsi, begitupun sebaliknya. Bahkan, kadang struktur ini membantu karyawan untuk mengkomunikasikan khawatiran atau kebutuhan kepada pihak terkait. Yang ketiga, menciptakan perubahan yang lebih baik dan cepat. Struktur organisasi ini memberikan ruang kepada manajemen untuk mengambil keputusan dan mengimplementasikannya secara cepat. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebih responsif terhadap adanya perubahan di lingkungan bisnis.
Yang keempat, kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Keuntungan yang tidak kalah penting dari penerapan sistem horizontal dalam sebuah organisasi ini ialah untuk memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Hal ini karena adanya ruang kebebasan untuk memiliki kontrol atas pekerjaannya sehingga menciptakan motivasi dan rasa semangat pada karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Fidila Caroline dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.